Betapa tololnya menteri ini ya. Seluruh dunia berhutang pada orang Yahudi buat genosida dan inkuisisi orang Yahudi, bahkan negara Arab. Dan sampai ini sekarang ya di Al-Quran dan di hadis antisemitik. Betapa biadabnya isi Al-Quran dan hadis yang menghendaki kematian semua orang Yahudi. Ya, jadi ini menteri ini tolol banget, goblok banget, tolol banget. Yang benar adalah seluruh dunia berhutang kepada Israel. Untuk segera mengambil langkah nyata menghentikan konflik Israel-Palestina. Di hadapan puluhan diplomat dan Sekjen PBB, Antonio Guterres pada sidang tatap muka Majelis Umum PBB, Retno Marsudi menyerukan lembaga dunia itu untuk mengambil 3 langkah konkret perihal konflik Israel dan Palestina yang tidak kunjung menunjukkan perdamaian. Pertama, menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk menekan angka korban jiwa. Kedua, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan masyarakat. Terakhir, mendorong negosiasi multilateral yang kredibel. Retno menambahkan masyarakat internasional berhutang pada bangsa Palestina. All of us know that this conflict is asymmetric by nature between Israel, the oppressor, the occupying power, and the Palestinian, the occupied, who are continuously being oppressed. Occupation is the core issue. The international community owes the Palestinian people a long overdue independent state of Palestine, living side by side in equal footing with all. Betapa tololnya menteri ini ya. Seluruh dunia berhutang kepada orang Yahudi buat genosida dan inkuisisi orang Yahudi, bahkan negara Arab. Dan sampai ini sekarang ya di Al-Quran dan di hadis antisemitik. Betapa biadabnya isi Al-Quran dan hadis yang menghendaki kematian semua orang Yahudi. Ya, jadi ini menteri ini tolol banget, goblok banget, tolol banget. Yang benar adalah seluruh dunia berhutang kepada Israel. Ya, bahkan ketika Israel sudah dihancurkan begitu rupa, apakah Israel bisa menjadi negara Israel karena anugerah dari negara tertentu, dari dunia? Enggak. Bahkan ketika Israel, ya, orang-orang Yahudi ini bisa membujuk Senat Amerika untuk ikut dalam perang, ikut dalam sekutu, mereka pulang, aliyah, naik kapal ke tanah Venesia itu kan. Di tengah jalan, kapalnya mau merapat, ditabrak sama kapal Inggris. Sama kapal Inggris ditabrak. Itu banyak yang mati, bayangin. Begitu sampai di darat, ditembakin. Ya kan, orang Palestina. Mereka cuma orang sedikit, mereka harus survive, mereka perang di situ. Baru mendarat, mereka harus perang, bayangin. Harus perang. Dikeroyok sama 6 negara. Apakah ada negara Arab yang minta maaf sama Israel? Nggak ada satupun. Ya, nggak ada satupun negara-negara Arab. Jerman minta maaf sama Israel. Dunia ya, negara-negara Amerika semua mereka melakukan rekonsiliasi. Prancis melakukan rekonsiliasi. Spanyol melakukan rekonsiliasi. Apakah negara Arab ada satu kata maaf? Nggak ada. Orang biadab kok. Ngajarannya biadab. Nggak pernah. Tidak pernah ada satu kata maaf. Karena mereka memang disuruh sama Muhammad. Iya kan? Cuman hari ini orang-orang Arab, ya orang-orang Arab ini sadar, bukan sarap ya, bahwa Muhammad sarap. Ini orang bunuh orang, geblek ini, dendam dibawa mati, sampai umatnya disuruh bunuhin. Ini namanya dendam dibawa mati, umat pendendam, umat geblek. Nah, ya. Tadi saya di interview ya sama wartawan Jerman. Saya cerita, apa sih yang kamu capai? Dia bingung, kan ada moderat di sana. Mana ada? Moderat sama radikal bedanya apa? Saya bilangnya. Yang radikal teriak-teriak di jalan, kafir halal darah, kafir halal darah. Yang moderat
ngerintis, nutupin gereja. Ya toh? Kalau mau menghancurkan Palestina, ya saya itu gampang banget, mudah banget. Cuman tujuannya kan bukan mau bunuh anak orang Palestina. Israel itu, orang-anak Yahudi itu, dari kecil begitu lahir, ceprot lahir, semoga kamu berbakti kepada orang tua dan mengasihi Tuhan, serta berguna bagi dunia. Ya. Jadi mereka pikirannya sudah untuk mensejahterakan dunia, berguna bagi dunia. Dan semua penemu-penemu itu, lebih dari separuh penemu di dunia itu berasal dari orang Yahudi. Orang Arab menemukan obat kuat sama obat gatal. Haleluya.